Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, bagaimana cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan sebagai sahabat Allah. Sebagai sahabat Allah. Disebutkan ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, tunduk kepada Allah itu penting. Lalu disebutkan, kalau kita tunduk kepada Allah, itu otomatis berarti kita sedang melawan iblis. Kalau kita tunduk kepada Allah, berarti kita sedang melawan iblis. Bagaimana caranya kita melawan iblis? Kitab Petrus berkata, saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang keempat, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara, sadar, berjaga-jaga bahwa lawan kita, musuh kita, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Kalau dengan iman yang loyo, saudara-saudara, iman yang terombang-ambing, wow, kita akan begitu mudah diterkam menjadi mangsa daripada si iblis itu. Tetapi firman Tuhan berkata, lawanlah ia dengan imanmu yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, iblis adalah musuh yang paling gesit, musuh yang paling tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Kapanpun, dimanapun, iblis itu selalu berusaha menjatuhkan kita. Iblis adalah musuh yang tidak kenal malu, saudara-saudara. Segala cara dia akan pakai untuk menjebak kita, untuk menjatuhkan kita. Dia tidak kenal malu, saudara. Kalau kita ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, iblis berkata, "Hei Yesus, semua ini telah diserahkan kepadaku. Ini adalah milikku," katanya. Padahal siapa yang memiliki bumi? Siapa yang pemilik bumi, saudara-saudara? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Yesus adalah pemilik, tetapi iblis mengklaim bahwa bumi ini adalah miliknya, telah diserahkan kepadanya. Iblis tidak kenal malu. Bahkan kepada sang pemilik alam semesta pun dia mengaku bahwa alam semesta ini miliknya. Dia akan pakai segala cara untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Saudara, ketika dosa mengintip di dalam hati Kain, Tuhan mengingatkan Kain dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa begitu menggoda engkau, kata Tuhan kepada Kain. Hal yang sama, iblis selalu berusaha untuk menggoda kita dengan segala macam cara. Mulai dari cara yang paling halus sampai kepada cara yang paling keji, cara yang paling kotor, cara yang paling kasar. Dia akan pakai untuk menjatuhkan saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, lawan dia dengan imanmu yang teguh. Iblis tidak mudah menyerah. Yesus sudah kalahkan iblis. Firman Tuhan berkata, dia seperti ular yang kepalanya telah diremukkan oleh Tuhan. Kepala ular itu telah diremukkan oleh Tuhan.
Tetapi dia belum menyerah sampai hari ini. Dia berusaha untuk menjatuhkan umat-umat pilihan Tuhan, menjatuhkan saya dan saudara. Bahkan kepada Yesus. Saudara-saudara, iblis kalau kita tidak usir, dia nggak mau pergi. Jangankan didiamkan, sudah diusir pun saudara-saudara, dia seringkali susah perginya. Yesus ketika dia dicobai oleh iblis terakhir, Yesus harus berkata, enyahlah iblis, enyahlah iblis. Baru dia pergi. Kalau Yesus nggak usir saudara-saudara, mungkin iblis akan terus gangguin Yesus di situ. Kita harus melawan dia. Tidak boleh didiamkan. Usir dia demi nama Yesus. Ketika iblis datang menggoda kita, usir dia, lawan dia. Bukan dengan iman yang ombang-ambing, tapi dengan iman yang teguh. Lawan dia demi nama Yesus. Maka Alkitab berkata, dia akan lari. Dia akan lari. Sekalipun memang dalam kitab Injil Lukas kemudian berkata, dia lari dari Yesus, tapi kemudian dia cari lagi kesempatan yang lain. Hal yang sama terjadi kepada kita, saudara-saudara. Hal yang sama terjadi kepada kita. Satu kali hari ini kita menang melawan iblis, kita usir dia dan dia lari dari kita. Tapi ingat, mungkin besok, minggu depan, bulan depan dia akan datang kembali. Dia cari kesempatan yang lain untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita perlu sadar, berjaga-jaga senantiasa. Lawan dia dengan iman kita yang teguh. Lawan dia dengan iman teguh. Kita sebagai sahabat Allah, saudara-saudara, kita sebagai sahabat Allah, kita harus tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, saudara-saudara, tidak ada kesempatan untuk iblis menjatuhkan kita. Setiap kali kita tunduk kepada Allah, maka iblis tidak akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.